Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Miss Ida. Nama lengkap saya Ida Wia. Saya sebagai guru bahasa Inggris dan juga sebagai PKS kesiswaan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung siswa-siswi SMP Negeri 2 Teluk Naga tahun ajaran 2021-2022. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi MPLS. Apa itu MPLS? MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang saya sampaikan yaitu wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita langsung saja. Ya, yang pertama di sini mengenai tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Ya, di sini Miss sudah buatkan penjelasan materinya untuk kalian. Jadi kalian bisa dengarkan penjelasan Miss dan sambil simak materinya. Oke. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata, itu pendidikan. Mandala, tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala itu apa? Nah, ya, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, itu penjelasan Wiyata Mandala. Berikutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala. Ya, terbagi ada 5. Yang nomor 1, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Ya. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nomor 5, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Ya, itu adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Berikutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. Apa itu PBM? PBM itu proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Jadi, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. Apa saja ya yang dikembangkan? Yaitu nomor 1, ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Ya. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Ya, masyarakat ini yang dimaksudnya adalah siswa-siswi. Ya. Lalu karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola, pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, yaitu fungsi sekolah. Ya, berikutnya ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa. Ini menimbulkannya adanya kegiatan PBM.
Nah, tadi PBM itu adalah proses belajar mengajar yang ditujukan dengan kegiatan belajar yang tertib ya. Lalu yang kedua, ciri-cirinya yaitu tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dengan kalian belajar dengan baik-baik, yang tertib, yang mau belajar dan bekerja keras, sehingga bisa terbentuknya nanti kalian menjadi seorang yang manusia Indonesia seutuhnya ya. Maksudnya si manusia ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Selanjutnya yaitu prinsip sekolah. Nah, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham ya. Jadi di sini diharapkan sekolah sebagai wiyata mandala ini bisa menjadi tumpuan ya pada masyarakat ini untuk mencegah ada perbuatan yang bertentangan ya antara sesama atau suku, agama, asal usul, keturunan ya, atau perbedaan paham. Jadi semoga tidak akan terjadi adanya hal-hal tersebut jika kita melaksanakan memahami prinsip sekolah dengan baik ya. Oke. Selanjutnya, sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Nomor 1, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ya, dimaksudkan bekal hidup ini yaitu ilmu pengetahuan, gitu ya, ilmu pengetahuan untuk siswa-siswi, ya, atau juga bekal hidupnya ini untuk memberikan kalian persiapan ya, persiapan untuk kedepannya. Contohnya seperti kalian berorganisasi sehingga kalian bisa bersosialisasi dengan masyarakat, lingkungan, teman-teman sekitar kalian dengan baik gitu ya, dan sehingga kalian mempunyai bekal pengalaman di kehidupan kedepannya gitu ya, sehingga kalian siap menjadi generasi muda yang sukses gitu ya. Nah, yang nomor 2 yaitu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, bimbingan lebih dari sekedar pengajar. Jadi kalian bersekolah ini tidak hanya dibimbing dengan materi pembelajaran ya, diberikan pengetahuan umum, tapi juga kalian di sini dididik ya, dididik karakter kalian gitu ya, sehingga guru ini juga sebagai orang tua kalian di sekolah gitu ya. Jadi sehingga nanti belajar materi dan karakter ini sehingga seimbang ya, sehingga kalian bisa menjadi pelajar yang atau generasi yang baik gitu ya. Oke, yang berikutnya nomor 3, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Jadi diharapkan juga sekolah memberikan pelayanan yang baik ya, yang merata kepada seluruh siswa-siswi ya. Yang berikutnya nomor 4, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, jadi di sini Miss harapkan kalian jangan malu-malu untuk mengembangkan bakat dan minat kalian ya, dan juga bisa ikut dengan kegiatan organisasi ya, untuk bekal
kalian selanjutnya ya, di SMA atau sampai nanti kalian kuliah dan bekerja ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Ya di sini maksudnya ini pembinaan potensi di luar intelijensi ini ya tadi bakat-bakat yang kalian punya ya dibina sehingga kalian lebih mampu lagi untuk mengembangkan bakatnya ya. Ya, nomor 6, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok dan lain-lain ya. Tadi dikembangkan dari intelijensi kamu ya, daya serap belajar kalian dan juga dari daya bakat kalian yang ada dalam diri kalian dikembangkan gitu ya oleh sekolah. Berikutnya nomor 7 ya, di sini sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, diharapkan di sini kalian bisa pengembangan sikap dan watak ini masuk kepada karakter yang pendidikan yang berkarakter ya. Kalian mempunyai sikap dan karakter yang baik, kerja keras, jujur ya, dan kreatif ya. Berikutnya nomor 8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri ya. Jadi di sini kalian diharapkan dari sikap-sikap di SMP ini sudah menuju lebih berkembang ya, dewasa untuk kalian bisa lebih bisa memilih gitu ya, mana yang baik dan buruknya gitu ya. Lalu kalian bisa juga lebih dewasa bersikap, sopan santun ya, saling hormat dan menghormati, menghargai dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada lagi sikap-sikap yang waktu di SD terbawa ya sampai ke SMP, malasnya ya, bersikap kanak-kanakannya. Nah, ini sudah harus dihilangkan karena kalian sudah tahap remaja, masuk SMP, sudah harus bisa lebih mengembangkan kedewasaan diri kalian ya. Lalu berikutnya yaitu nomor 9, yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar ya. Ini dalam Inggrisnya disebut dengan learning society ya. Dimaksudkan ini sekolah ini bukan hanya sebagai tempat pembelajaran saja gitu ya, bagi siswa-siswi ya atau peserta didik, namun juga sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Jadi masyarakat belajar itu ya, tidak hanya bagian dari siswa-siswi, lalu guru atau staf-staf pegawai sekolah, tapi juga berdampak dengan lingkungan sekolahnya ya. Oke. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Ya, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Nah, nomor 1, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak ya, terutama siswa-siswi ya. Dikhususkan dengan siswa ya, pelajar laki-laki. Nah, ini kalian harus bebas rokok, tidak boleh
rokok ya, tidak boleh merokok. Lalu nomor 3, penyebaran aliran sesat atau penyebaran luas aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nomor 4, propaganda politik atau kampanye. Nomor 5, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nomor 6, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Ya, selanjutnya mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ya, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakannya secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif. Ya, preventif itu pencegahan. Di sini ada poin A sampai G. Ya. Yang poin A, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah sehingga kalian ini diharapkan dapat mampu menciptakan suasana yang harmonis itu dengan memelihara sekolah ya, lingkungan dan ketertibannya. Yang poin B, membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang C, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS ya. MOS ini masa orientasi siswa ya, yang kita kenal sekarang MPLS. Karena ini daring ya, jadi kita tidak tatap muka ya. Oke, karena pandemi ya, jadi kita lewat daring. Yang D, meminimalisir keterlibatan ya. Miss ulangi, yang D, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang E, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang F, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa libur sekolah. Yang G, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah ya. Jadi ini tahap pencegahannya. Berikutnya nomor 2 ya, tahap represif, penindakan terhadap pelanggaran. Nah, di sini juga poinnya ada A sampai G. Yang poin A, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B, membatasi areal tempat terjadinya aksi. C, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. F, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang G, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku ya. Ini tahap represif, itu penindakan bagi yang melanggar ya, melanggar tata tertib sekolah ya. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan PLS ini. Semoga materi yang Miss berikan Wiyata Mandala ini kalian simak
dan paham ya apa yang telah Miss berikan. Dan juga jangan lupa kita terus lindungi diri kita dan keluarga kita dengan 5M ya, mencegah penyebaran COVID-19 ya, yaitu 5M ini memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, menjaga jarak, membatasi mobilitas ya, dan selanjutnya ya. Terima kasih Miss ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.